Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW 09, Bapak-bapak RT, Bapak Ketua Masjid beserta seluruh pengurus, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, adik-adik, saudara-saudari. Tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaum. Makna kaum lebih dari dua orang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca kitab suci Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Tiga yang dilakukan orang tersebut: berkumpul di rumah Allah, membaca kitab suci Allah, mengkaji isinya. Tiga inilah yang sedang kita lakukan sekarang. Dari mulai Isya tadi kita berkumpul membaca kitab suci Allah. Tadi Bapak salah seorang dari jamaah membacakan kitab suci. Kemudian yang ketiga sekarang bagian saya, wa yatadarasunahu, mengkaji isinya. Tiga kita lakukan, maka empat yang dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasan yang diberikan Allah, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan ke dalam hati mereka. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Yang ketiga, haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan oleh para malaikat, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Kalau dulu ketika Allah mau ciptakan manusia, malaikat itu komplain, tidak setuju. Apa kata malaikat di awal surat Al-Baqarah yang selalu kita baca? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima. Ya Allah, untuk apa engkau ciptakan mereka yang hanya akan buat kerusakan, menumpahkan darah, berperang, saling bunuh membunuh? Kalau hanya untuk memuji mengagungkan engkau, tak perlu engkau ciptakan makhluk yang baru ya Allah. Lalu kemudian malam ini Allah banggakan kita. Apa kata Allah Ta'ala? Dulu manusia yang kamu katakan akan menumpahkan darah, berperang, berkelahi, berkecamuk, saling bunuh membunuh, mereka malam ini berkumpul di rumahku, di Masjid Nurul Falah. Mereka membaca kitab suciku, mereka berzikir mengingat aku. Maka kita berharap mudah-mudahan kita semua malam ini termasuk hamba-hamba yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini banyak saudara-saudara kita yang dititipkan Allah amanah umur, diberikan kesehatan badan, tapi tak dapat mengisinya dengan yang baik. Alhamdulillah, kita termasuk golongan orang-orang yang dititipkan Allah usia sampai malam ini kita masih hidup, diberikan kesempatan untuk beramal saleh dan dapat kita menghayunkan tangan, meringankan langkah datang ke rumah Allah, bersilaturahim. Untuk itu kita ucapkan puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi SAW berjanji, man salla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, apa kata Nabi? Sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan untuk dirinya. Kemudian balasan yang selanjutnya adalah, apa kata Nabi SAW? Diangkat 10 derajat kemuliaan di sisi Allah. Kemudian huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Satu dari mulut kita
30 balasan. 3 yang kita lakukan, 4 yang dibalas. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau berikan balasan yang sama, tapi setiap kita lakukan satu, dia balas lebih dari yang semestinya. Oleh sebab itu, ini motivasi untuk kita selalu beramal saleh, insyaallah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini acara halal bihalal, maka saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengaji Al-Quran, mengkaji ulang tentang akhir dari surat Al-Baqarah, akhir dari ayat tentang puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Apakah dapat kita takwa selama 30 hari itu? Kita berhusnuzan kepada Allah, kita dapat. Tapi apakah kita betul-betul dapat meyakininya secara pasti? Maka perlu dalil. Apakah takwa itu dapat dilihat dengan mata? Apakah takwa itu cukup dengan baju takwa? Apakah takwa itu cukup dengan nama masjid takwa? Padahal Nabi mengatakan 3 kali, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Oleh sebab itu, untuk melihat dapat tidak takwa, maka kita melihat surat Ali Imran ayat 134 dan ayat 135. Dalam 2 ayat ini disebutkan Allah SWT. Bapak dan Ibu nanti bisa pulang melihat di rumah terjemahnya dan lengkap tafsirnya. Surat Ali Imran ayat 134, 135. Dalam 2 ayat ini disebutkan ada 6 sifat orang yang sampai kepada derajat takwa. Tadi Pak Ketua Masjid menyebutkan, mudah-mudahan selesai dari masjid ini, selesai dari pengajian ini, ada yang dapat kita bawa pulang. InsyaAllah 6 ini kita bawa pulang, kita ukur pada diri kita. Kalau ada ke-6-6-nya, InsyaAllah kita termasuk orang bertakwa. Kalau tidak, maka kita berusaha untuk mencapai derajat takwa tersebut. Apa sifat orang yang bertakwa yang pertama? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa itu sifatnya yang pertama, bersedekah pada saat lapang dan sempit, bersedekah pada saat senang dan susah, bersedekah pada saat banyak rezekinya maupun sedikit. Kalau ada orang mampu berbagi saat banyak, itu biasa. Kalau ada orang mampu berbagi ketika kaya, itu biasa. Tapi ada orang yang mampu berbagi saat sempit, saat waktunya, saat di ujung bulan, saat rezekinya tidak lapang. Dari situlah letak orang yang bertakwa. Mengapa orang yang bertakwa itu ringan tangannya bersedekah? Karena 30 hari dia sudah ditempa, 30 hari dia sudah dididik untuk merasakan hawa nafsu. Bahwa nafsu itu tak banyak. Ketika saat siang Ramadan rasanya semua mau kita minum. Andai dituangkan air sungai tak dapat menghapus haus. Andai dimakan semua makanan tak dapat mengisi perut yang sejengkal. Tapi begitu azan bergema, seteguk 2 teguk air masuk, sebutir 2 butir kurma ditelan, maka hilanglah hawa nafsu. Orang yang sudah disadarkan tentang hakikat nafsu, maka ringan tangannya bersedekah. Maka bukti bahwa puasa itu dapat mendidik kita menjadi takwa. Maka sifat yang pertama adalah yunfiqun, bersedekah, fis sarra, pada saat yang lapang, wad dharra, pada saat yang sempit. Fis sarra, pada saat rezekinya banyak, wad dharra, pada saat rezekinya sedikit. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, apa yang kita cari pagi dan petang, kita usahakan dari sejak usia muda sampai tua. Apakah itu dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi? Di akhirat nanti orang akan berkata, semua orang yang punya titipan harta di akhirat dia akan bicara. Apa yang dia katakan? Mali, mali, mali. Hartaku, hartaku, hartaku. Kebunku yang sejauh memandang. Emas perakku yang aku tumpuk ketika berada di dunia. Itu yang dia kenang. Mengapa dia katakan hartaku, hartaku? Karena ketika di hadapan Allah harta itu hilang, semuanya musnah. Ma'akala fa'afna, yang dimakan sudah busuk. Wa ma labisa fa'abla, yang dipakai sudah lapuk. Wa ma tasaddaqa faqada, yang disedekahkan itulah yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'akala fa'afna, yang dimakan busuk. Berapa banyak makanan yang sudah kita makan, semuanya hilang, semuanya musnah.
Kalau satu hari kita makan nasi, beras yang di tanah itu 2,5 on, berarti kalau 1 bulan sudah 7,5 kilo. Berarti kalau 1 tahun 75 kilo, kita genapkanlah 100 kilo. Berarti kalau ada umurnya malam ini 40 tahun, berarti dia sudah membusukkan 4 ton beras. Kemana semuanya? Hilang. Tak ada yang dibawa. Habis semuanya menjadi sampah. Ma akala fa'afna, yang dimakan busuk. Wa ma labisa fa'abla, yang dipakai lapuk. Berapa kain sudah lapuk, berapa mukena telekung jilbab sudah usang, berapa pakaian yang sudah lusuh, semua tak dapat menolong kita. Tapi yang pernah kita hantarkan ke rumah anak yatim, walaupun itu bekas, itulah yang akan mengalir. Apa yang pernah kita berikan ke panti jompo, itulah yang akan mengalir. 30 juta hutang masjid dapat ditutup di akhir Ramadan, itulah yang dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasaddaqa faqada, yang disedekahkan itulah yang dia tunaikan untuk kebaikan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya harta banyak, itu yang menghalangi dia untuk bersedekah itu apa? Apa yang membuat orang menjadi terhalang untuk bersedekah? Maka ada 2 sifat. Yang pertama sifat bakhil, yang kedua sifat syuh. Itu yang disebut Allah dalam Al-Quran, wa man yuqa syuhha nafsihi, siapa yang terpelihara dari sifat syuh, fa ulaika humul muflihun, itulah orang beruntung. Orang beruntung bukan orang yang banyak hartanya, karena harta yang banyak tak dapat menolong. Orang beruntung adalah orang yang terpelihara dari sifat syuh, lalu setelah dia sehat dari sakit syuh itu, dia dapat bersedekah. Apa itu syuh? Kalau kita baca dalam Quran, syuh diartikan pelit, kikir. Bakhil pun pelit, kikir. Begitulah miskinnya bahasa Indonesia, tak dapat mengartikan kosakata dalam Al-Quran. Ada 5, ada 2 diartikan sama. Bakhil pelit, syuh pun pelit. Padahal dalam bahasa Arab maknanya beda. Bagaimana cara membedakannya? Kita berjalan bertiga dengan teman, satu perjalanan musafir. Sampai waktu makan siang, kita pun singgah di rumah makan. Lalu ketika tiba giliran masa membayar, maka salah seorang dari kawan kita ini, dia bayar untuk porsi makan dia saja. Dia bayar untuk dia saja. Maka ini orang dalam bahasa Arab disebut dengan bakhil. Dia tak mau uangnya meleleh untuk orang lain. Ini bakhil. Tapi ada satu lagi, ketika tiba masa membayar, dia pura-pura ke belakang. Dia tunggu makanan dia dibayarkan oleh orang lain. Nah, ini syuh. Jadi syuh itu lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil, dia bayar untuk dirinya, tak mau dia bayar untuk orang lain. Tapi lebih parah daripada itu adalah syuh. Apa itu? Dia bukan sekedar tak mau membayarkan orang lain, makanan dia pun dia harapkan dibayarkan oleh orang lain. Bagaimana cara menyembuhkannya? Disuruh puasa 30 hari. Selama puasa itu orang disadarkan bahwa yang ditumpuk, yang banyak disimpan karena sifat bakhil dan kikir itu tak ada gunanya, karena dia akan hilang dan sirna. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, berhasilkah kita menyembuhkan penyakit syuh itu? Tak dapat diketahui, karena penyakit syuh dan bakhil ini tak ada alat untuk mendeteksinya. Kalau penyakit gula darah, diabetes bisa dilihat. Pergi kita ke puskesmas, ke rumah sakit, ditusuk ujung jari, keluar darah, dapat diketahui. Jangan lagi bapak ibu minum teh manis, ini sudah sampai kadar gula darahnya 500. Jangan lagi makan daging kambing, karena ini detak jantungnya sudah sampai 130/100. Tapi penyakit bakhil tak dapat diketahui. Oleh sebab itu yang tahu kita sehat atau tidak, tak lain tak bukan diri kita sendiri. Selamatkah kita dari penyakit bakhil ini? Bisa ditengok dari kadar sedekah. Kalau meningkat sedekah, berarti sembuh penyakit. Kalau tidak, berarti masih sakit. Orang yang sakit belum sehat, berarti dia belum dapat derajat la'allakum tattaqun. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan kita bersedekah bukan dari yang besar-besar dulu. Sedekahkanlah hartamu, kau bangun masjid, dah. Nabi tak suruh kita bersedekah dari yang besar, dah. Ini kita, ini api neraka. Antara kita dan api neraka tak ada dinding penghalang. Lalu apa yang mendindingnya? Nabi memberikan
Pelajaran yang kecil, ittaqun nar, jaga dirimu dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun sebelah kurma. Ada sebutir kurma kita belah menjadi dua, sebelah kita makan, sebelah untuk kawan berbuka puasa. Sebelah itu akan menjadi dinding di akhirat. Nabi mengajarkan dari hal yang kecil, remeh-temeh, sepele, yang menurut kita tak ada apa-apanya, tapi sedekah diawali dari yang kecil. Nabi mengajarkan pada tetangga, pada sahabat, pada kerabatnya. Apa kata Nabi? Idza tabbahta, kalau engkau memasak, faaksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Mengapa disuruh banyakkan kuah? Supaya bersedekah, berbagi kepada tetangga, kerabat, fakir, miskin, anak yatim. Diawali dari kuah. Kau memasak, sedekah, banyakkan kuahnya, berbagi kepada orang lain, terjalin silaturahim, menjalin hubungan dekat, juga mengikis sifat kikir, bakhil, berbagi kepada orang lain. Bagi bukan Nabi katakan sembelih seekor kambing, tak. Nabi mengatakan aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Tapi jangan hadis ini dijadikan dalil berpegang lalu seumur hidup bersedekah kuah saja. Untuk tahap pertama kuah, besok mungkin bisa sepotong, besok lagi seperempat, lalu kemudian setengah, lama-lama sembelih seekor ayam. Kalau sudah terlatih akan terbiasa. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa, ringan bersedekah seekor kambing, kemudian meningkat menjadi seekor sapi, lalu ringan bersedekah seekor onta. Nabi di akhir hayatnya pada haji wada menyembelih 100 ekor onta pada haji wada. Tapi kita tidak langsung begitu bisa menyembuhkan, dah. Bertahap, mulai tanggal 1, 2, 3. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat itu dalam diri kita, ringan bersedekah pada saat lapang dan susah, pada saat lapang dan sempit, pada saat kaya dan miskin. Maka itulah tanda orang bertakwa. Tapi kalau sudah berakhir Ramadan, pelit semakin menjadi-jadi, bersedekah tak ada peningkatan, na'udzubillah, maka penyakit kita belum sembuh. Sudah berapa kali Ramadan kita lewati? Kalau malam ni umur kita 33 tahun, potong 13, sudah 20 kali Ramadan, tak juga sembuh-sembuh. Maka obat yang dimakan orang berpenyakit tak menyembuhkan penyakit, itu orang mubazir. Orang yang mubazir, kata Allah dalam Al-Quran, innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir itu saudara syaitan. Jadi orang yang mubazir itu, kalau dia baca kul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, mengusir setan, setan tak mau pergi. Kenapa? Karena dia saudara setan. Sesama saudara tak boleh saling mengusir, kata setan. Jadi kalau kita tak mau puasa kita itu mubazir, sembuhkan penyakit. Bagaimana? Lawan sifat kikir, lawan sifat pelit. Ingat bahwa itu tak ada kita bawa. Rezeki itu terbagi dua. Satu rezeki yang dicari, satu rezeki yang dapat. Rezeki yang dicari, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, ke sawah, ke kebun, ke kantor. Itu rezeki dicari. Tapi ada rezeki yang didapat. Apa itu? Dapat harta warisan. Mati bapak, mati datuk, atau halaman rumah kena gusur, tiba-tiba kaya mendadak. Ini rezeki yang didapat. Baik yang didapat maupun yang dicari, itu bukan punya kita. Punya siapa? Punya orang lain. Besok mati kita, orang berebut, memerebutkan harta warisan. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak dapat 1/8. Suami dapat setengah. Kalau ada anak dapat 1/4. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Apa maknanya? Baik yang dicari maupun yang didapat bukan punya kita, punya orang lain. Lalu apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah berapa yang kita sedekahkan. 100 sak semen kita bangunkan untuk rumah, kita bawakah dia? Tinggal, akan dijual, akan digadaikan. Tapi yang pernah kita bangunkan untuk tiang masjid, lantai masjid, itulah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, yang mengantarnya nanti ke liang lahat ada 3, kata Nabi. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi ada 3. Yang pertama, maluhu, harta. Bapak yang punya mobil mewah mahal 1,5 miliar, itu mobil ikut mengiring sampai ke mana? Sampai ke pelataran parkir pemakaman.
Selesai acara pemakaman, dibacakan talqin dan doa. Selesai itu mereka bawa itu mobil mahal pulang ke rumah. Apa yang mereka cari? Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membuka laci mencari mana STNK sama BPKB. Mau dijual, mau dibagi itu. Tak sabar mereka ingin mencari itu. Itu tinggal. Maluhu, harta tinggal. Yang kedua ahluhu, keluarga. Anak, cucu, cicit, menantu, ipar, handai, tolan, sahabat, kerabat, jamaah ramai mengiring. Sebanyak jamaah sebanyak itu mengiring. Rajin pengajian semua mengiring. Mau mereka masuk ke dalam liang lahat kita itu. Ada masuk 2, 3, 4, 5 orang masuk. Satu menyambut pinggang, satu menyambut ujung kaki, satu menyambut leher kepala. Setelah itu mereka pun naik ke atas. Mereka ambil skop cangkol, mereka timbun kita. Anak memanggil kawan-kawannya, mari kita injak makam bapak ni biar padat ke bawah. Setelah itu apalagi yang menolong kita? Yarji'uthnani, yang dua ni balik, kata Nabi. Harta balik ke rumah, keluarga, sahabat, istri, anak, menantu pulang ke rumah. Lalu apa yang tinggal? Wa yabqa wahidun, yang tinggal satu. Apa itu? Wa amaluhu, amal. Apa yang pernah disedekahkan, itulah yang bersama dengan kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang lalu tak dapat diulang, apa boleh buat? Yang terlewat, terlampau, terlangkau tak dapat diulang. Jangankan sehari, jangankan seminggu yang lalu, jangankan setahun yang lalu, semenit yang lalu tak dapat kita mundur ke belakang. Tapi yang depan dapat. Kita atur, kita manage, kita atur ini harta benda kita ini, mana yang akan kita bawa ke sana, mana yang akan kita tinggalkan di dunia. Orang yang bertakwa selamat dia karena ringan tangannya bersedekah fis-sarra wad-dharra, saat lapang maupun sempit, saat senang maupun susah. Sifat yang kedua, tadi saya janjikan 6. Keluar kita dari dalam masjid ni ada 6 ni kita bawa pulang ke rumah insyaallah. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz. Kaziminal ghaiz. Kalau Bapak Ibu tengok nanti terjemah dalam Quran, mereka artikan, para penterjemah itu mengartikan kaziminal ghaiz, menahan marah. Tapi makna kaziminal ghaiz menurut bahasa Arab bukan menahan marah. Makna kaziminal ghaiz menyimpan air dalam kulit kambing sampai tak keluar walau setetes. Orang Arab dulu menyimpan air, belum ada baskom. Zaman Nabi tak ada baskom, belum ada pabrik plastik lagi. Jadi mereka simpan air itu dalam kirbah. Kirbah itu kambing dikuliti tapi tidak berlubang. Sudahlah keluar daging dengan tulang belulangnya, lalu disamak, dijemur kering, diikat lagi, dijahit dengan tali yang kuat, lalu dituang air ke dalam sampai tak menetes, setetes pun air tak keluar dari dalam kulit kambing. Itulah makna kaziminal ghaiz, orang yang sanggup menyimpan air dalam kulit kambing sampai tak menetes. Apa hubungannya dengan marah? Bisa dia menahan amarah sampai tak keluar sumpah serapah walau setetes dari mulutnya. Nah, inilah orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang puasa sunatnya rajin, puasa Ramadan penuh, puasa 6 hari di bulan Syawal selesai, puasa Senin Kamisnya full, puasa nanti tanggal 9 hari Arafah ada, rajin puasa, tapi giliran tersinggung sedikit marahnya meledak, meletup-letup. Ini bukan orang bertakwa. Orang bertakwa tak keluar marah dari mulutnya seperti tak menetesnya air dari kulit kambing, dari qirbah. Inilah makna amarah. Tapi tak berarti disimpan di dalam lalu bercakap-cakap dalam hati. Ini pun tidak. Ada pepatah kita mengatakan, biarlah pecah di perut asal jangan pecah di mulut. Ini bahaya. Di dalam dia menggumam lalu bersumpah serapah di dalam. Ini pun tidak. Orang yang bertakwa di dalam tidak marah, di luar pun tidak keluar. Lalu kemana perginya? Hilang dia bersama harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia bisa itu? Karena 30 hari dia sudah dididik untuk tak marah. Ketika sudah sedang berpuasa, maka apa kata Nabi? In syatamahu ahadun, kalau ada yang mencaci makinya, au qatalahu ahadun, kalau ada yang memeranginya, falyaqul inni shaim, maka hendaklah orang yang berpuasa itu mengatakan inni shaim marrataini, 2 kali, inni shaim, aku sedang puasa, saya sedang puasa.
Dia tak melawan, dia tidak keluarkan sumpah serapah dari mulutnya. Mengapa begitu? Dia takut pahala puasanya hilang. Berapa lama dia dididik? 30 hari 30 malam lidahnya bisa menahan amarah. Tanda berhasil puasa dapat takwa, selesai dari Ramadan maka lidahnya menjadi lembut, menjadi lunak, tak lagi keluar kata-kata yang tak baik dari mulutnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kalau ada orang Islam puasa Ramadannya berhasil, tak makan tak minum 30 hari tapi lidahnya tetap kasar, ini bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang begitu bangga, saya sudah hatam Quran, saya sudah ke masjid, bahkan di masjid itu pula dihatamkan Al-Quran ketika tarawih. Berhasilkah kita mengisi Ramadan? Nampaknya dari hitung kalkulasi amal ya, tapi menurut ayat yang kita kaji malam ini belum. Karena orang yang berhasil mendapatkan takwa adalah kaziminal ghaiz, mampu menahan tetesan air dalam kulit kambing sampai tak keluar. Kalaulah menetes juga, bahkan bukan menetes, bocor, maka hilanglah amal kita. Suatu ketika datang sahabat datang mengadu kepada Nabi. Dia tanyakan tentang orang, bingung dia melihat ini orang amalnya banyak, yaqumul lail, orangnya rajin qiyamul lail, wa yasumun nahar, dan rajin puasa sunat. Tapi orang ini yu'zi jiranaha bilisaniha, lidahnya tajam, menyakiti hati tetangganya. Amalnya banyak tapi lidahnya tajam. Apakah lidahnya yang tajam ini merusak amalnya, atau amalnya yang banyak dapat menyelamatkan dirinya? Bingung sahabat untuk menilai orang ini. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, inna fulanatan tasumun nahar, ada si fulan puasa sunatnya banyak, wa taqumul lail, qiyamul lail penuh rajin, wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi lidahnya tajam menyakiti hati tetangga. Sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Bagaimana dia di akhirat? Apa kata Nabi? La khaira fiha, tak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Kemana amal salat malamnya? Kemana puasa sunnahnya? Hilang disebabkan lidah yang kasar. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang bertakwa bukan dilihat dari prestasi ibadahnya saja. Ibadahnya baik, tapi ibadah mampu membentuk perilaku. Salah satu yang dapat langsung didengar telinga adalah ucapan lidah. Oleh sebab itu, kalau kita merasa diri kita sudah berhasil dapat takwa tapi lidah masih tajam, kalau bicara menyinggung perasaan, menyakiti hati orang lain, maka sesungguhnya kita jauh dari takwa. Malam ini kita tidak mengukur orang lain. Kesalahan kita kalau dapat meteran kita ukur orang lain. Malam ini tidak. Kita ukur diri kita sendiri. Kesudah kita ukur, sadar tentang kekurangan, itulah yang disebut Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib dirinya sampai dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Malam ini kita sedang mengukur diri. Kalau berhasil rajin bersedekah dapat takwa. Kalau rajin menjaga lidah, lembut lidahnya sampai tak bertutur kata mengucapkan kalimat yang menyakiti perasaan orang lain, dapat takwa. Yang ketiga, siapa orang yang dapat takwa? Sifat orang yang bertakwa yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Diterjemahkan nanti Bapak Ibu tengok terjemah Quran di rumah, wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan orang lain. Tapi makna afin menurut makna bahasa Arab yang benar adalah, makna afin dari kata afa ya'fu, makna afin artinya menghapus sampai tak berbekas sama sekali. Dinding berlubang, lalu kemudian didempul, setelah itu di kertas pasir, lalu kemudian dicat dengan cat yang ringan, lalu kemudian ditutup sampai tak berbekas. Orang yang masuk ke dalam tak sadar bahwa pernah ada lubang di sana. Begitulah lebih kurang. Afina 'anin nas, hilang tak berbekas sama sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah maafkan dia tapi masih berbekas, belum sampai ke derajat afina 'anin nas. Makna afina 'anin nas, maafkan seolah-olah peristiwa itu tak pernah terjadi. Hilang. Kemana dia hilang? Hilang bersama maaf.
karena dia ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada sahabat, kerabat, tetangga, teman, bahkan diri kita sendiri mengatakan sudah memaafkan tapi masih menyimpan, maka dia belum sampai pada derajat takwa. Saya sebenarnya Pak Ustadz sudah saya maafkan. Ibu dendam tidak, bapak marah tidak, saya sudah maafkan, tapi untuk datang ke rumahnya saya tak sanggup. Ini belum sampai derajat. Saya sudah maafkan dia Pak Ustadz, tapi 7 turunan saya tak akan mampu menyapa dia. Belum sampai pada derajat takwa. Orang yang takwa, wal afina 'anil nas, hilang tak berbekas, seakan-akan peristiwa itu tak pernah ada sama sekali. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita selama 30 malam itu, kata Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, andai aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, ditakdirkan Allah aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa doa yang aku panjatkan? Apakah minta kaya? Apakah minta hebat? Apakah minta jadi raja sultan? Apa doa yang ku panjatkan kepada Allah? Diajarkan Nabi, bacalah doa ni wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta kepada maaf, maka maafkanlah aku. Maaf itu diambil dari kata afa ya'fu, afuun, hapus, hilang, tak berbekas sama sekali. Ya Allah, engkau maha penghapus, afuun, menghapuskan dosa seorang hamba tak lagi dilihat Allah, karena sudah hilang, hapus. Engkau maha penghapus, kau cinta pada menghapuskan dosa, maka hapuskanlah dosaku. Kalau kita minta itu kepada Allah 30 malam, dalam satu malam berapa kali, di sujud terakhir, di tahajud kita, lalu sanggupkah itu kita ucapkan pada orang lain? Orang yang bertakwa sanggup dia menghilangkan itu. Kalau belum sanggup, berarti kita belum sampai pada derajat takwa. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berurutan, antara yang 2 dengan yang 3 tak dapat dilompat. Tak mungkin dapat menghapuskan kalau tak dapat menahan amarah. Amarah ditahan, baru dapat memaafkan orang lain. Kalau tidak, kita tak dapat melakukan itu. Oh, kalau begitu hilanglah hukum. Apakah dengan maaf hilang hukum? Tidak, hukum tetap tegak berdiri. Maka dalam Islam tetap ada hukum. Jangan pula bayangkan Nabi itu orang pemaaf lalu tak pernah marah. Nabi tetap pernah marah. Orang Islam bukan berarti orang yang tak pernah marah. Orang Islam tetap marah, tapi menempatkan marah pada tempatnya. Jangan bayangkan Nabi tak pernah marah sama sekali. Nabi pernah marah, tapi kapan marah Nabi? Ada momen tertentu. Selesai Nabi salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi balik ke belakang, dia tengok, dia tanya 3 kali, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mengapa tak salat berjamaah? Mana si fulan, mengapa tak salat berjamaah? Mengapa si fulan tak salat berjamaah? Mengapa ustaz tadi tak balik ke belakang habis salam, ustaz tetap ke depan? Andai saya balik ke belakang, siapa mau saya tanya? Saya tak ada kenal jemaah Masjid Nurul Falah, maka saya tetap mengarah ke depan. Nabi balik ke belakang, dia tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Ada inspeksi mendadak. Setelah itu dalam hadis lain pula, Nabi mengancam. Apa kata Nabi? Layantahiyanna, orang yang tak salat berjamaah itu mestilah berhenti dari kebiasaan mereka. Yang biasa dirinya salat di rumah, stop. Kalau tetap juga tak mau berubah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan membakar rumah mereka yang tak salat berjamaah ke masjid. Ini Nabi marah. Tadi katanya Nabi itu pemaaf, betul maaf, tapi momen tertentu, ketika masjid kosong, ketika masjid tak dimakmurkan, di situ Nabi marah. Aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Kalaulah hidup Nabi itu di Pekanbaru sekarang, bertambah titik api di Provinsi Riau. Banyak rumah kena bakar. Oleh sebab itu Nabi marah. Begitu juga ketika datang seorang perempuan, dia mengaku sudah berzina. Ya Rasulullah, saya dulu sudah pernah berzina. Dalam Al-Quran surat An-Nur jelas, az-zaniyatu, perempuan yang berzina, waz-zani, laki-laki yang berzina, fajliduhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Apakah Nabi marah? Nabi pemaaf, katanya Nabi pemaaf lalu hukum hilang? Tak.
Maaf itu ada tempatnya. Sampai pada ayat hukum, hukum tetap ditegakkan. Ketika datang itu si perempuan, Nabi lihat dia sedang hamil, Nabi tak jatuhkan hukum. Nabi katakan, pulanglah engkau lahirkan anakmu dulu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi, Nabi katakan, susukan anakmu dulu. Setelah menyusukan anak 2 tahun, dia datang lagi, baru diterapkan hukuman. Apa artinya? Maaf ada, hukum tetap ada. Maaf ada, marah tetap ada. Maaf ditempatkan pada tempatnya, amarah pun ditempatkan pada tempatnya. Jadi bapak dan ibu yang berkaitan dengan harta benda, tentang hukum Allah yang dilanggar, tetap ada amarah. Jadi seorang tua yang anaknya pergi tanpa izin, melalaikan perintah Allah, jangan hanya maaf saja. Saya sudah maafkan kamu, kata Pak Ustadz kemarin, perbanyak maaf. Ini salah, tak menempatkan maaf pada tempatnya. Orang tetap tegas ketika berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berkaitan dengan kesalahan, ada maaf dalam hati, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi kita tak salah kaprah, tak semuanya mesti dimaafkan. Maaf ada, hukum pun ada. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Al-Quran hanya bercerita tentang memaafkan? Mengapa tak ada minta maaf? Karena kalau sudah kita ni mampu memaafkan orang lain, tak perlu lagi minta maaf. Mengapa? Karena sudah saling maaf memaafkan. Suatu ketika saya tak dapat menghadiri tausiah pengajian, lalu saya kirimkan SMS pengurus masjid, saya tak dapat hadir karena keterlambatan, tak terkejar dari Panam ke kota, pusat kota. Andai pun saya datang waktu sudah habis, maka maafkanlah saya. Saya terenyuh ketika membaca balasannya. Apa balasannya? Belum lagi Ustaz meminta maaf, kami sudah memaafkan. Jadi seandainya kita ni semua punya hati yang lembut memaafkan, tak perlu ada minta maaf. Kalau begitu tak ada minta maaf. Dalam Quran tak ada, tapi Nabi mencontohkan ada. Nabi minta maaf, langsung Nabi minta maaf. Bapak ibu yang pergi umrah, pergi haji, singgah ke Taman Raudhah yang jaraknya dari dinding makam Nabi 22 meter. Nabi naik ke atas mimbar. Biasa Nabi naik ke mimbar tu kasih ceramah, tausiah, khutbah. Tapi kali ini tak ada ceramah, tak ada tausiah, tak ada khutbah. Apa yang disampaikan Nabi di atas mimbar? 3. Yang pertama kata Nabi, man kuntu jaladtu lahu zahran. Waktu aku mencambuk kuda, ujung cambukku terkena pundaknya, lalu dia tersinggung, sakit hati, ingin membalas. Selama ini dia mau balas, tak ada kesempatan. Hadza zahri, ini pundak Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Siapa yang sakit hati pernah tersinggung, ini pundak Muhammad, silakan balas. Yang kedua diminta Nabi, man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang harga dirinya pernah terluka, tersinggung perasaannya, cakapku kasar melukai hatinya, cakapku kasar menyinggung perasaannya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan tuntut balas. Yang ketiga diminta Nabi, dain, hutang. Siapa yang punya hutang, piutang, maka tuntutlah sekarang. Jangan bayangkan umat Islam sahabat Nabi itu tunduk saja ketika Nabi katakan demikian. Tegak seorang sahabat menuntut, ya Rasulullah, innalaka alayya salasa darahim. Engkau punya hutang 3 dirham. Zaman Nabi tak ada duit kertas, ada duit logam. Satu namanya dinar, duit emas. Satu namanya dirham, duit perak. Ya Rasulullah, innalaka alayya salasa darahim. Kau punya hutang 3 dirham. Tuntut, saya mau minta bayar sekarang. Lalu Nabi perintahkan ke sahabatnya, idfa' ya Fadal, wahai Fadal, bayarkan hutang saya ke sahabat saya ini. Begitulah Nabi minta maaf. Nabi yang sayyidul anbiya wal mursalin, tak ada yang masuk pintu surga sebelum Nabi mengetuk pertama kali. Tak ada yang masuk ke dalam kecuali Nabi. Tak ada yang berhak memberi syafaat kecuali Nabi. Nabi yang dijanjikan Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kukasih ya Muhammad. Tapi dia tetap minta maaf. Lalu siapa kita yang gengsi tak mau minta maaf? Oleh sebab itu malam ini kita difasilitasi oleh Masjid Nurul Falah, maka kita manfaatkan. Waktu salat Idul Fitri tak sempat, mau datang satu-satu, tamu sudah menunggu di rumah. Mau datang ke rumah tak pula ada waktu, mau balik kampung dan lain sebagainya. Atau waktu ada tapi gengsi datang.
Saya kan lebih tua, saya kan lebih senior, saya kan lebih tinggi jabatan, saya kan lebih lama di sini, saya kan lebih banyak nyumbang ke masjid. Masa saya minta maaf? Bangkit, dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Itu syaitan. Syaitan tak lagi mengajak kita untuk menggoda, menyembah dia, tidak. Tapi orang beriman digoda syaitan supaya tidak meminta maaf. Oleh sebab itu, Nabi Muhammadlah suri tauladan kita. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik itu pada diri Muhammad, bukan pada diri ustaz, bukan pada ulama, bukan pada kiai. Ini manusia biasa yang mungkin silap dan salah. Tapi Nabi Muhammad, dia minta maaf. Padahal ibadah Nabi itu apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu yaqumu minal lail, kalau dia qiyamul lail hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak dua kakinya. Bengkak dua kakinya. Mengapa begitu? Karena tegaknya lama. Mengapa tegaknya lama? Ayatnya panjang, turun darahnya sampai ke kaki. Sepanjang apa ayatnya Pak Ustaz sampai turun darah ke kaki? Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah, 2 juz 4 lembar, 2 jam rakaat pertama. Itu yang membuat darah itu turun ke kaki, bengkak. 2 rakaatnya begitu, sampai begitu ibadah Nabi, tapi tetap dia minta maaf. Lalu siapa kita yang begitu pede tak mau minta maaf karena menganggap ibadah sudah banyak? Padahal rakaat pertama kita alhaqumut takasur, rakaat keduanya inna a'tainakal kautsar. Lalu begitu pede, saya tak perlu minta maaf. Bacaan Quran saya sudah khatam Ramadan, saya sudah solat tarawih 30 malam, belum ada apa-apanya ibadah kita Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu malam ini kita manfaatkan untuk saling memaafkan. Memaafkan buka pintu lapang hati, memaafkan, tapi kita juga meminta maaf. Tapi ingat, yang berkaitan dengan hutang piutang, yang zahir pundak Nabi minta tuntut balas, yang batin perasaan Nabi minta tuntut balas. Hutang piutang Nabi tanya, siapa yang punya? Ketika tegak sahabat, Nabi katakan idfa' ya fadal, bayarkan. Ini artinya bahwa maaf tak dapat menutup, mesti ada maaf dari orang lain. Jadi jangan sangka kalau sudah selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf zahir dan batin, hutang lunas. Tidak. Ini contoh hadis Nabi SAW bahwa maaf mesti diberikan oleh orang lain. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, andai, na'udzubillah, berandai-andai kita mati lalu belum sempat minta maaf. Karena kematian ini kita tak tahu. Mati tak mesti sakit, mati tak mesti tua, mumbang jatuh kelapa pun jatuh, kata pepatah Melayu. Oleh sebab itu ketika na'udzubillah mati kita tak sempat minta maaf, bagaimana kedudukan kita di akhirat? Apa bisa 30 malam tarawih, witir, tahajud, duha itu menolong kita di hadapan Allah? Inilah yang disebut Nabi sebagai orang yang muflis. Muflis, orang yang bangkrut. Nabi tanya sahabatnya, atadruna mal muflis? Hai sahabatku, tahukah kamu siapa itu muflis? Sahabat lalu mengatakan, man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang tak punya duit, tak punya harta, itulah orang yang bangkrut ya Rasulullah. Bukan itu kata Nabi. Bukan itu yang muflis itu. Al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku kata Nabi, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Orang yang nanti pada hari kiamat datang membawa pahala salat bertimbun setinggi bukit Uhud. Salat tahajud, salat witir, salat duha, salat tasbih. Salatnya banyak, zakatnya banyak, infak sedekahnya banyak, hajinya banyak, umrahnya tiap tahun berangkat karena duitnya banyak. Tapi ternyata dia juga pernah menzalimi orang lain. Qad syatama hadza, pernah mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, pernah memukul si fulan tanpa kesalahan. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan. Wa akala mal hadza, pernah memakan harta si fulan dengan cara batil. Amal banyak, yang dizalimi banyak. Ini bagaimana orang ini di akhirat? Apa sanggup amal ini menolong dia? Ukhidat hasanatuhu, ambil salatnya, berikan pada orang dia zalimi. Ambil hajinya, diberi pada orang yang pernah dia tempeleng. Diambil puasanya, diberikan pada orang yang pernah dia caci maki. Faniyat hasanatuhu, habis amal. Amal yang bertimbun tadi habis. Walam yuqda alaih, hukum belum selesai karena yang mengantri, yang dia zalimi, yang belum pernah minta maaf masih banyak. Lalu bagaimana? Ukhidat
Khatayahum, diambil dosa mereka, diambil dosa orang pernah dia tempeleng, dia caci maki, dia zalimi, dia sakiti, dia ambil hartanya dengan cara batil, dilemparkan kepada dirinya, summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah orang yang bangkrut. Mengapa bangkrut? Amal tak dapat menolong. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau pernah terlintas dalam hati kita angkuh dan sombong, saya ni rasa-rasanya tak perlulah minta maaf, karena saya sudah khatam Quran, saya sudah berzikir, saya sudah salat tarawih dan witir, saya sudah i'tikaf 10 malam. Itu semua tak dapat menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, ringankan kaki melangkah, ringankan tangan, ringankan lidah untuk mengucapkan, ketuk pintu rumah, Assalamualaikum, maafkan saya. Andai yang datang itu bukan jawaban waalaikumsalam, bukan senyuman, jangan kita pikirkan, karena kita tidak memikirkan dia. Yang kita pikirkan adalah menyelamatkan amal kita di padang mahsyar nanti. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, menahan amarah, memaafkan orang lain. Selanjutnya, sifat yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang ketika dia khilaf lalai, lalu dia lakukan perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau dia melakukan perbuatan zalim, baik mudaratnya untuk orang lain maupun diri sendiri, zakarullah, langsung ingat, berzikir, mengingat Allah. Sifat yang keempat, kalau dia silap, kalau dia salah, karena kita ni manusia tak lepas dari dua, kalau tak silap, salah, lupa. Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita ini 100%, 50%-nya salah, 50%-nya lupa. Komplitlah kita sebagai orang yang salah dan terlupa. Jadi kalau ada orang menganggap dirinya bersih, suci, itu yang ditegur Allah. Apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu sangka diri kamu itu suci, jangan menyangka diri suci. Ketika kita silap salah, langsung berzikir, mengingat Allah. Mengapa dia bisa zikir? Karena sudah 30 hari dibiasakan berzikir. 30 hari, kalau matanya lalai menengok yang tak diridhai Allah, tunduk, ingat Allah. Kalau telinganya lalai mendengar yang tak disukai Allah, langsung ingat Allah. Kalau lidahnya lalai mencakap, membicarakan yang tak diridhai Allah, langsung ingat kepada Allah. Jadi sifat orang yang bertakwa, memang dia pernah lupa, dia pernah lalai, dia pernah silap, dia pernah khilaf. Tapi apa bedanya dengan orang yang tak bertakwa? Yang tak bertakwa tak ada remnya, tak ada pembatasnya. Orang yang bertakwa, zakarullah, langsung berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kelima, fastaghfaru lidzunubihim. Setelah berzikir, ingat kepada Allah, tak hanya sekedar ingat. Yang kelima, fastaghfaru lidzunubihim, beristighfar, memperbanyak istighfar. Berapa kali istighfar ni Pak Ustaz? Apakah cukup habis salat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah? Nabi suri tauladan, contoh kita. Balik segalanya balik ke Nabi. Berapa kali Nabi beristighfar? Aisyah meriwayatkan, Nabi itu bersumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, aku bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Jadi kalau 3 kali selesai salat, belum lagi. Oleh sebab itu, kalau kita mau lazimkan istighfar ni paling tidak 20 kali. Kalau 20 kali habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, insyaAllah 100. Atau tak mesti menunggu selesai salat, kita perbanyak istighfar. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi yang lebih afdal adalah sayyidul istighfar, induk dari segala istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah yang selalu disebut Nabi. Kalau kita baca waktu siang dengan penuh keimanan, mati kita siang itu maka diampuni Allah, ditempatkannya kita dalam Jannatul Naim. Kalau kita baca pada waktu malam dengan penuh keimanan, taubat nasuha, mati kita pada malam itu, kita baca sebelum tidur, mati kita besok pagi tak lagi diberikan Allah umur, dicabut Allah ruh, maka mati dalam keadaan husnul khatimah.
Oleh sebab itu kita perbanyak istighfar. Apa janji Nabi untuk orang yang melazimkan istighfar? 3 janji Nabi. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, memperbanyak istighfar, janji yang pertama Nabi, ja'alallahu likulli dhaiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah jalan keluar. Hidup ini penuh dengan kesempitan, musibah silih berganti. Apa beda orang yang banyak istighfar? Orang yang banyak istighfar diberi Allah makhraja, solusi jalan keluar. Yang kedua, walikulli hammin faraja, kesusahan hatinya diberikan Allah kelapangan. Sempit dan lapang hidup ini bukan ditengok dari lapang besar rumahnya, bukan ditengok di mana tinggal kenikmatan dunia, tapi ditengok dari hati yang lapang. Orang barat bunuh diri bukan karena di PHK. Orang barat bunuh diri bukan karena tak makan. Orang barat bunuh diri karena banyak hidup materi. Di mana letak lapang dan sempit? Di hati. Orang yang memperbanyak istighfar, dilapangkan Allah dadanya, sehingga dia menikmati hidup ini karena dia selalu dekat dengan Allah. Janji yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari yang tak disangka-sangka. Orang yang bertakwa, dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang keenam, walam yusirru, stop, tidak melanjutkan, titik. Masa lalu bergelimang dosa, memang kita pernah silap dan salah. Jangankan kita, Nabi Adam saja pernah silap salah makan buah kuldi. Orang-orang soleh pun pernah melewati masa yang suram, masa yang sulit. Tapi apa bedanya orang bertakwa? Orang bertakwa ingat kepada Allah, beristighfar, walam yusirru, stop, gunting dengan masa lalu, berhenti, taubat nasuha. Oleh sebab itu 30 hari kita sudah bersihkan diri, maka berhentilah kita awali Syawal ini dengan peningkatan amal saleh. Ada keenam-enamnya, Pak Ustadz. Dari awal pengajian Ustadz baca ayat tadi sampai terakhir, keenam-enamnya ada dalam diri saya. Alhamdulillah, kita tinggal tingkatkan. Tak ada 6, 5, bersyukur, kita tinggal tambah 1. Tak ada 5, ada 4, bersyukur kepada Allah, tambah 2. Setengahnya yang ada Pak Ustadz 3, bersyukur juga kepada Allah. Ada 2, Alhamdulillah. 1 pun jadilah. Tapi kalau tak ada 1 pun tidak, la haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana. Malam ini saya bacakan 2 ayat saja. Surat Ali Imran 134, 135, ada 6 sifat orang bertakwa. Kita jadikanlah ke-6-6-nya ini mengukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang dibacakan oleh bapak jamaah yang bacakan ayat tadi, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami ciptakan pula kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di ruangan kita ni saja macam suku bahasa. Siapa yang paling mulia? Apakah orang Melayu? Apakah orang Minang? Apakah orang Batak? Apakah orang Sunda? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah atqa, yang paling bertakwa. Allah tak menengok rupa kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok bentuk tubuh, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, tak ditengok Allah. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa, yang mancung, yang pesek, yang jelek, tak dilihat Allah. Apa yang ditengok Allah? Walakin yanzuru ila qulub, yang ditengok Allah hati kamu. Mengapa yang ditengok hati? Karena dalam hati itulah bersemayam takwa. Bapak tak tahu saya ni bertakwa atau tidak, saya pun tak tahu apakah ibu dan bapak bertakwa atau tidak. Itu salah satu bentuk Rahman dan Rahim Allah. Dia buat kita ini takwa, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ke-6 tadi tak dapat kita ukur. Kitalah mengukur diri kita. Kalau sanggup kita memuhasabah diri, menengok kelemahan kekurangan diri, lalu berusaha untuk menyempurnakannya sehingga tak sempat menengok kelemahan orang lain, itulah orang yang beruntung, kata Nabi. Tuba, berbahagia. Tuba, itulah orang yang baik. Siapa itu? Liman syaghalahu aibuhu, sibuk memikirkan aibnya, an uyubin nas, sehingga tak sempat memikirkan aib kekurangan orang lain. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan selesai kita pengajian,
6 ini kita bawa, kita sempurnakan ketakwaan kita kepada Allah, dapatlah kita janji Allah, la'allakum tattaqun.